Bayangkan Anda menyaksikan tunangan Anda menyiksa ibu Anda di ranjang rumah sakit. Bukan hanya pengkhianatan hati, ini adalah permainan bisnis kotor untuk menghancurkan warisan keluarga Anda. Arif harus berpura-pura masih mencintainya sambil merancang pembalasan yang akan menjatuhkan pengkhianat itu di depan semua orang. Langit Surabaya pagi itu baru saja melepas selimut kelamnya, diwarnai semburat jingga dan ungu di ufuk timur. Di kawasan industri rungkut, denyut nadi kota mulai berdetak lebih kencang. Truk-truk besar bermuatan besi beton, semen, dan bahan bangunan lain sudah hilir mudik, membentuk simfoni kebisingan yang justru terdengar akrab di telinga Arif. Ia berdiri di balkon lantai 3 kantornya, gedung Arkon Prima, menatap halaman depannya yang luas. Di sana, puluhan pekerja seragam biru orange sedang mengikuti apel pagi dengan semangat. Suara Pak Joko, mandor senior yang sudah seperti paman bagi Arif, menggema melalui pengeras suara yang agak pecah, menertawakan seorang pekerja muda yang mengantuk. Woi, Kardi, mimpinya pasang tiang listrik kemarin sore kelar sampai pagi ini, ya? Ayo kuncine kopi dulu, biar matane melek. Gelak tawa riuh rendah menyambut guyonan itu. Arif tersenyum. Inilah musik pagi yang ia rindukan setiap hari. Lebih merdu daripada alarm ponsel atau notifikasi email. Dari ketinggian, ia bisa mengenali setiap wajah, yang sudah berkerut, yang masih muda penuh semangat, yang selalu cemberut, yang periang. Mereka bukan sekadar angka di laporan gaji, mereka adalah tulang punggung Arkon Prima, dan lebih dari itu, bagi Arif, mereka adalah keluarga besarnya. Perusahaannya, yang dimulai dari sebuah kontraktor kecil warisan almarhum ayahnya, telah bertransformasi menjadi perusahaan konstruksi terpercaya di Jawa Timur. Proyek-proyeknya beragam, dari perumahan sederhana hingga gedung perkantoran berlantai 10. Prinsip Arif sederhana, kualitas dan kejujuran. Prinsip yang diajarkan ayahnya, seorang tukang kayu ulung yang naik kelas menjadi kontraktor, dan ditanamkan kembali oleh ibunya, Mbak Rara, setiap hari. Pekerjaan kita itu amanah, Rif, begitu ibunya sering berkata. Satu genteng yang salah pasang, bisa bocor dan mengganggu kenyamanan orang. Satu besi yang kurang kuat, bisa bahaya. Ingat itu. Arif menarik napas dalam, menghirup udara pagi yang sudah mulai tercampur debu dan asap diesel. Bau yang bagi sebagian orang mungkin menjijikkan, tapi baginya adalah aroma kemajuan, kerja keras, dan harapan. Ia memalingkan pandangan ke meja kerjanya di balik kaca. Rapat dengan kontraktor proyek jembatan di Sidoarjo akan dimulai dalam 30 menit. Sebelum itu, ia harus memeriksa tawaran untuk proyek renovasi pasar tradisional. Hidupnya adalah daftar tugas yang panjang, tapi ia menikmatinya. Ponsel di saku celananya bergetar. Senyumnya langsung mengembang saat melihat nama yang terpampang, Mama. Ia mengangkat telepon. Assalamualaikum, Rif. Suara itu hangat, sedikit serak namun penuh kasih, seperti teh jahe di kala hujan. Waalaikumsalam, Ma. Pagi ini bagaimana? Tidur nyenyak? Tanya Arif sambil kembali memandang ke bawah, matanya tanpa sadar mencari sosok Pak Joko. Alhamdulillah, cukup. Kamu sudah sarapan? Jangan-jangan cuma kopi sama rokok lagi, tegur sang ibu. Ritual ini hampir terjadi setiap pagi. Sebuah alarm kehidupan yang jauh lebih penting dari jadwal rapat manapun. Udah, Ma. Tadi pagi lontong balap depan kos Mbak Yuni. Komplit, jawab Arif sambil sedikit berbohong. Ia memang membeli lontong balap, tapi baru beberapa suap sebelum ditinggalkan karena dikejar waktu. Yang bener? Jangan bohong sama Mama. Suara di seberang telepon penuh curiga, namun tetap hangat. Nanti kalau perutmu sakit lagi, jangan telepon Mama mengeluh. Iya, bener, Ma. Janji, Arif tertawa. Nanti siang aku mau mampir. Ada pesanan. Enggak, jangan beli apa-apa. Cukup kamu yang datang. Tapi, kalau lewat Mirota, kamu belikan aku bolu lemuk yang hangat ya. Yang tengahnya masih lembut itu. Siap, Komandan, jawab Arif santai. Syaratnya jangan lupa, ya, Ma. Obat sudah diminum. Sudah. Kamu juga jangan lupa sholat zuhur nanti. Kerja itu penting, tapi jangan sampai tinggal sholat. Ingat pesan ayahmu dulu. Percakapan itu berlanjut beberapa menit lagi, tentang kabar tetangga, tentang tanaman anggrek di teras rumah yang sedang berbunga, tentang keponakannya yang akan menikah. Obrolan ringan yang mengisi jiwa Arif dengan ketenangan. Ini adalah fondasinya yang sebenarnya, titik tetap di tengah pusaran bisnis yang tak pernah berhenti. Setelah menutup telepon, dunia terasa lebih jelas,
lebih ringan. Rapat pagi berjalan lancar. Arif tidak duduk di kepala meja seperti bos yang jauh. Ia duduk di tengah, menyatu dengan timnya, mendengarkan laporan kemajuan, masalah di lapangan, keluhan tentang cuaca yang tak menentu. Ia menyela dengan pertanyaan teknis yang tajam, tapi juga dengan guyonan yang mencairkan ketegangan. Ia ingat nama istri dan anak-anak para manajernya. Ia tahu ketika anak Pak Joko sedang sakit demam, dan memaksanya untuk pulang lebih awal kemarin. Kepemimpinan Arif dibangun dari rasa hormat dan kehangatan, bukan dari teriakan dan ancaman. Siang hari, setelah sholat zuhur berjamaah di musala kecil di belakang kantor, Arif menyempatkan diri turun ke lapangan. Ia menyambangi proyek perumahan di dekat kantornya. Tidak dengan rombongan, hanya ditemani satu asisten. Ia menyapa para tukang yang sedang memasang bata, mengecek campuran semen, bahkan sesekali mencoba mengaduk-adukan untuk sekadar melepas rindu pada pekerjaan tangan yang dulu ia geluti bersama ayahnya. Tangannya yang sekarang lebih halus karena lebih sering memegang mouse dan pulpen, masih ingat cara mencengkeram sekop dengan kuat. "Pak Arif, nih, coba rasain." Dikira bos besar lupa cara, goda seorang tukang tua bernama Marno, menyodorkan sekop. Arif menerimanya, mengaduk-aduk pasir dan semen di dalam ember. "Lupa? Masa, Bang? Ini ilmu seumur hidup," balasnya sambil tersenyum. Gerakannya masih lihai. Para pekerja di sekitarnya tersenyum, merasa dihargai. Inilah yang membuat mereka betah, loyal. Bos mereka turun, tidak hanya naik mobil mewah lewat di luar pagar proyek. Sore hari, di kediamannya yang luas dan nyaman di kawasan Darmo Hills, Arif bersiap untuk menemui Diana. Mereka berencana makan malam di sebuah restoran fine dining di hotel berbintang. Saat ia memilih kemeja, ponselnya berdering lagi. Kali ini foto Diana, wanita dengan senyum sempurna dan mata yang selalu berbinar penuh perhitungan, menghiasi layar. "Hei, sayang. Aku sudah di lobi. Kamu masih di kantor?" Suara Diana teratur, elegan, seperti orang yang sedang membacakan naskah. "Sedang di rumah, Di. Bersiap. 10 menit lagi aku berangkat. Take your time. Tapi ingat, reservasi kita jam 7. Chef Alain tidak suka tamu yang telat," ujarnya dengan nada yang setengah bercanda, setengah serius. Diana Maheswari. Tunangannya. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah acara amal. Diana, dengan kecerdasan dan karismanya, langsung menarik perhatian Arif. Seorang wanita karir sukses di bidang public relations, lulusan luar negeri, berpenampilan flawless, dan memiliki jaringan yang luas. Bagi banyak orang, mereka adalah pasangan ideal, raja konstruksi dan ratu public relations. Pertunangan mereka 6 bulan lalu menjadi berita di kolom sosial. Namun, kadang, dalam heningnya malam, Arif merasakan ada jarak. Percakapan mereka sering berkutat pada hal-hal permukaan, rencana pernikahan yang megah, investasi properti terbaru, atau jaringan bisnis yang bisa dikembangkan. Jarang mereka membicarakan hal-hal sederhana seperti obrolannya dengan ibunya. Diana adalah wanita yang terencana, ambisius, dalam arti baik, pikir Arif, dan sangat efisien. Dia jarang tersenyum melihat hal-hal kecil yang membuat Arif terkesan, seperti ketulusan tukang bakso langganannya atau keindahan langit senja di atas proyek. Dunia Diana adalah dunia yang terukur, bersih, dan cemerlang. Sementara dunia Arif, meski kini ia bisa membeli kemewahan apapun, masih berakar pada bau tanah, peluh, dan kejujuran yang sedikit berdebu. Malam itu di restoran, semuanya berjalan sempurna. Diana memesan dengan fasih dalam bahasa Inggris dan Prancis, menyarankan wine pairing yang tepat. Mereka membicarakan konsep pre-wedding yang akan dilakukan di Bali, tentang desain undangan oleh desainer ternama. Diana berbicara tentang bagaimana pernikahan mereka bisa menjadi momentum untuk meningkatkan brand Arkon Prima, menarik investor kelas atas. "Aku sudah jadwalkan meeting dengan tim dari Singapura bulan depan. Sayang," kata Diana sambil memotong steaknya dengan presisi. "Mereka tertarik dengan proyek infrastruktur kita di Gresik. Aku rasa kita bisa ajak mereka sebagai partner. Itu akan membuka banyak pintu. Kelihatannya bagus. Tapi kita harus pelajari proposalnya detail." "Aku tidak ingin masuk partner yang cuma cari keuntungan cepat," jawab Arif, menyesap air mineralnya. "Tentu saja. Aku akan handle itu. Kamu fokus saja di operasional." Senyum Diana manis, namun matanya seperti kalkulator yang sedang menghitung. Arif mengangguk, merasa beruntung memiliki pasangan yang cerdas dan mendukung. Meski kadang ia merindukan percakapan tentang hal lain, ia yakin ini adalah bagian dari penyesuaian. Cinta butuh waktu untuk tumbuh dalam berbagai bentuk,
pikirnya. Keesokan harinya, Arif kembali ke rutinitas. Ia memenuhi janjinya, mampir ke rumah ibunya di kawasan Ngagel, membawa bolu lemuk hangat dan beberapa potong martabak telur favorit ibunya. Mereka duduk di teras, ditemani teh melati. Mbak Rara, wanita berusia 68 tahun dengan ramban putih yang rapi, memandangi anaknya dengan penuh kasih. Matanya yang bijak seolah bisa menembus jiwa Arif. Kamu terlihat capek, Rif. Jangan terlalu keras. Aku baik-baik saja, Ma. Ini baru pulang dari ngobrol sama Marno di proyek. Diana tidak ikut? Tanya Mbak Rara, suaranya netral. Dia sibuk, Ma. Ada klien dari Jakarta. Mbak Rara mengangguk pelan. Ada sesuatu di matanya yang ingin bertanya, namun ditahannya. Yang penting kamu bahagia, Nak. Mama doakan yang terbaik untuk kamu. Sepanjang hari itu, Arif merasa ada energi positif. Ia menyelesaikan banyak pekerjaan, mengaprove beberapa proposal, bahkan sempat berolahraga ringan di gym kantor. Hidup baik-baik saja. Fondasinya kokoh. Sampai kemudian, saat matahari sore mulai malu-malu tenggelam, ponselnya berdering dengan nada yang berbeda. Itu dari nomor rumah sakit. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Halo. Selamat sore, dengan Bapak Arif Wijaya, suara perawat di seberang terdapat formal dan cepat. Ya, ini saya. Ini dari IGD Rumah Sakit Mitra Sejati. Ibu Rara Wijaya, Ibu Bapak, baru saja dibawa ke sini dalam keadaan pingsan. Beliau membutuhkan penanganan segera. Bisakah Bapak segera datang? Dunia seketika berhenti. Suara bising di luar jendela kantornya tiba-tiba menghilang. Darahnya terasa membeku. Pingsan? Bagaimana? Bagaimana kondisinya sekarang? Stabil untuk sementara, tapi dokter perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kami sudah berusaha menghubungi nomor darurat yang terdaftar, tapi tidak terjawab. Arif bangkit dari kursinya, tangannya gemetar. Aku segera ke sana. Telepon ditutup. Pikirannya kacau. Ibunya yang tadi pagi masih memesan bolu, yang suaranya masih hangat. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kunci mobil dan berlari menuju lift. Di tengah perjalanan turun, ponselnya berdering lagi. Diana. Arif, kamu di mana? Kita ada janji dengan vendor dekorasi pukul. Arif memotongnya, suaranya parau dan tergesa. Mama dilarikan ke IGD. Aku sedang ke RS Mitra Sejati. Ada hening sejenak di seberang. Ya ampun, aku ikut. Tidak perlu. Kamu, tolong urus janji kita yang lain. Batalkan atau wakilkan. Aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Are you sure? I can be there in 20 minutes, tawar Diana. Suaranya terdapat koncernet. Positif. Urus yang di sana. Aku harus fokus ke Mama. Ada sedikit rasa lega bahwa Diana sigap menawarkan bantuan. Dalam kepanikan ini, setidaknya ada seseorang yang bisa menghandle hal-hal lain. Oke. Keep me posted. Aku doakan yang terbaik untuk Ibunda. Telepon pun putus. Mobil Porsche Cayenne-nya melaju cepat menuju rumah sakit, menerobos sedikit lampu merah dengan hati-hati. Pikiran Arif dipenuhi oleh bayangan wajah ibunya. Doa-doa terpotong-potong keluar dari bibirnya. Fondasi hidupnya, batu karang yang tak pernah goyah, tiba-tiba terasa retak. Namun, di tengah kepanikan itu, ada sedikit keyakinan bahwa ini akan baik-baik saja. Ibunya kuat. Dan dia, Arif, akan berada di sana untuknya. Seperti selalu. Seperti ibunya yang selalu ada untuknya. Ini hanyalah ujian kecil, pikirnya berusaha tenang. Besok, semuanya akan kembali normal. Ia belum tahu bahwa telepon dari rumah sakit itu bukan sekadar pengingat akan mortalitas, melainkan awal dari runtuhnya seluruh dunia yang dengan susah payah ia bangun. Perjalanan dari Darmo Hills ke rumah sakit Mitra Sejati di kawasan Diponegoro terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Arif. Setiap lampu merah adalah siksaan, setiap mobil yang melaju pelihan di depannya terasa seperti penghalang yang sengaja menghadang. Detak jantungnya berdebar kencang, mengiringi deru mesin mobilnya yang dipacu melampaui batas wajar. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran-gambaran buruk yang ia coba usir dengan mengingat wajah tenang ibunya pagi tadi. Alhamdulillah, cukup, katanya. Apakah itu pertanda? Apakah ibunya menyembunyikan sesuatu? Sesampainya di IGD, suasana chaos langsung menyambutnya. Kereta dorong yang lalu lalang, suara tangis,
desisan oksigen, dan aroma antiseptik yang menusuk hidung membentuk realitas yang pahit. Arif, dengan kemeja lengan panjang yang masih rapi, terasa asing di tengah kesibukan itu. Seorang perawat muda dengan wajah lelah menuntunnya ke bilik konsultasi dokter. "Dokter, ini keluarga dari Ibu Rara," kata perawat itu sebelum meninggalkannya berhadapan dengan seorang dokter paruh baya dengan kacamata tebal. "Bapak Arif?" tanya dokter itu, menjabat tangan Arif dengan cepat. "Saya Dokter Handoko. Ibu Anda mengalami hipoglikemia berat yang memicu sinkop atau pingsan. Kadar gula darahnya sangat rendah. Kami sudah berikan infus glukosa dan dia sudah mulai sadar kembali, tapi masih sangat lemah. Kami juga menemukan tekanan darahnya tidak stabil. Untuk observasi lebih lanjut, kami rawat beliau dulu." "Penyebabnya apa, Dok?" tanya Arif, suaranya serak. "Kami masih investigasi. Kemungkinan ada faktor kelelahan, pola makan yang kurang teratur, atau efek samping obat yang mungkin beliau konsumsi. Ibu Anda bilang beliau lupa makan siang karena sibuk menyiapkan sesuatu untuk Anda. Dia juga punya riwayat diabetes yang harusnya terkontrol." Rasa bersalah yang tajam menusuk dada Arif. Ibunya lupa makan karena menyiapkan sesuatu untuknya. Pasti kue-kue atau makanan kesukaannya yang selalu dibuatkan ibunya setiap kali ia hendak berkunjung. "Bisa saya temui beliau?" "Sebentar lagi akan dipindahkan ke kamar perawatan. Kamar 412, di lantai 4. Silakan tunggu di sana." Kamar 412. Angka itu terpatri di benaknya. Dengan langkah berat, Arif menuju lobi utama. Pikirannya kalut. Dia perlu sesuatu, sebuah tindakan simbolis untuk membawa secercah cahaya ke dalam situasi suram ini. Matanya tertuju pada sebuah floris kecil di sudut lobi rumah sakit. Di antara berbagai rangkaian bunga warna-warni, satu jenis bunga langsung menarik perhatiannya, mawar putih. Bunga favorit ibunya. Kenangan itu datang menghujam. Setiap hari ulang tahun ibunya, almarhum ayahnya selalu membelikan setangkai mawar putih, bukan selusin, hanya satu, karena kata ayahnya, "Cintaku untuk ibumu itu murni dan tunggal, seperti bunga ini." Tradisi itu dilanjutkan Arif setelah ayahnya wafat. Mawar putih adalah simbol cinta yang tulus, kesucian, dan pengharapan. Ia membeli seikat, sekitar 12 tangkai, dibungkus kertas krep sederhana. Wanginya yang lembut dan segar memberikan sedikit ketenangan pada jiwanya yang gelisah. Dengan membawa buket mawar putih itu, ia menuju lift. Dinginnya AC di dalam lift kontras dengan panas yang ia rasakan. Cermin di dinding lift memantulkan bayangannya. Seorang pria berusia awal 40-an, tampak gagah dengan setelan yang mahal, namun saat ini wajahnya diliputi kecemasan dan kerutan di dahinya yang biasanya halus. Lift terbuka di lantai 4. Koridor yang panjang, steril, dan sunyi menyambutnya. Hanya suara dering samar dari monitor di nurse station yang memecah kesunyian. Ia berjalan menyusuri koridor, mencari nomor kamar. 408, 410. Dan akhirnya, 412. Sebuah kamar single room, pintunya tertutup rapat. Sebelum masuk, Arif berusaha mengatur napas. Ia ingin memasuki ruangan itu dengan senyum, dengan keberanian, ingin menjadi sumber kekuatan bagi ibunya, bukan sebaliknya. Ia ingin melihat senyuman ibunya yang lembut, senyuman yang selalu mampu membuat segala masalah dunia terasa ringan. Namun, saat tangannya hampir menyentuh gagang pintu, ia mendengar sesuatu. Suara itu samar-samar dari balik pintu. Bukan suara ibunya yang lemah, bukan pula suara perawat yang ramah. Itu adalah suara wanita lain. Suara yang ia kenal dengan sangat baik, tapi terdengar asing karena nada dan intonasinya. Nada yang tinggi, tajam, dan penuh dengan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Cemooh. Sungguh merepotkan. 3 kata itu tertangkap jelas oleh telinganya. Jantung Arif berhenti berdetak sesaat. Itu suara Diana. Tapi, itu tidak mungkin. Diana seharusnya sedang membatalkan janji-janjinya, di kantor, atau di rumah. Bukan di sini, di kamar ibunya yang sedang sakit. Dengan gerakan lambat, hampir seperti dalam mimpi buruk, Arif mendekatkan telinganya ke pintu. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas sekarang, berbisik namun penuh intensitas kebencian. "Bertahan lama-lama saja, Ibu. Sungguh merepotkan. Semua rencana jadi berantakan karena Ibu pingsan-pingsan begitu." Arif membeku. Udara di sekitarnya seakan habis. Ia tidak bisa bernapas. Kata-kata itu seperti pukulan godam ke solar plexusnya. Ini mustahil. Ini halusinasi karena stres. Kemudian,
terdengar suara lemah ibunya, nyaris tak terdengar, seperti erangan. Diana, tolong. Tolong apa? Diam saja. Arif akan segera datang. Tunjukkan wajah pilu seperti tadi di telepon. Itu yang bisa ibu lakukan kan? Memanipulasi dia dengan kemarahan dan penyakit. Ngeri. Kata itu tak cukup menggambarkan apa yang merasuki Arif. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di dalam kepalanya, menghancurkan setiap kepastian, setiap kepercayaan, setiap fondasi kebahagiaan yang ia pikir ia miliki. Tubuhnya bergerak tanpa perintah dari otaknya. Tangannya, yang masih memegang erat buket mawar putih, menekan gagang pintu dan mendorongnya. Pemandangan yang menyambutnya akan terukir selamanya dalam memoranya, lebih tajam dari pisau bedah manapun. Ibunya, Mbak Rara, terbaring lemas di tempat tidur. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering, dan matanya yang biasanya bijak dan penuh kasih kini dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. Selang infus di tangannya tertekuk, tidak pada posisi yang benar, seolah baru saja ditarik dengan kasar. Dan di samping tempat tidur, membelakangi pintu, berdiri Diana. Tunangannya. Wanita yang 2 jam lalu masih berbicara tentang wine pairing dan investor Singapura. Diana sedang membungkuk, mendekatkan wajahnya yang cantik itu ke wajah ibunya. Tangan kirinya mencengkeram selimut di dekat dada ibunya, bukan dalam pelukan, tapi dalam genggaman yang mengancam. Tangan kanannya, Arif melihatnya dengan jelas. Tangan kanan dengan kuku yang terawat sempurna dan cincin pertunangan berlian yang berkilauan, baru saja melepaskan pegangan pada selang infus. Suara pintu terbaku membuat Diana menoleh. Dalam sekejap, ekspresi di wajahnya berubah. Dari wajah dingin, penuh kebencian dan sikap merendahkan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, berubah menjadi terkejut, lalu dengan kecepatan yang mencengangkan, berubah menjadi keprihatinan yang dramatis dan palsu. Arif! Oh, thank God you're here. Diana berbalik, melangkah menghampirinya, wajahnya sudah dilumuri air mata, atau mungkin kepura-puraan yang sempurna. Ibunda tadi terlihat sangat kesakitan. Aku coba bantu. Arif tidak mendengar omongannya. Matanya terpaku pada ibunya. Mata Mbak Rara yang penuh ketakutan itu menemui pandangannya, dan di dalamnya ia melihat sebuah konfirmasi, sebuah penderitaan yang tak terucapkan. Sebuah bisikan tanpa suara. Nak, dia. Keluar. Suara Arif keluar, rendah, serak, dan bergetar, namun mengandung kekuatan yang membuat Diana terhenti di tengah langkahnya. Dedir. Keluar, teriak Arif kali ini. Suaranya menggema di kamar yang sempit, penuh dengan amarah dan rasa sakit yang meledak. Wajahnya yang biasanya kalem kini merah padam, urat lehernya menegang. Diana tampak tercengang, seolah tidak percaya dengan reaksi ini. Air mata palsunya mengering. Ekspresi aslinya, dingin dan penuh perhitungan, mulai muncul kembali. Arif, kamu salah paham. Aku menyaksikan sendiri. Diana, potong Arif. Tangannya menunjuk ke arah selang infus yang masih tertekuk. Aku mendengar sendiri. Sungguh merepotkan? Itu yang kau katakan pada ibuku yang terbaring sakit. Diana diam sejenak. Seluruh topengnya seolah runtuh. Darah mengalir dari wajahnya, meninggalkan warna pucat yang nyata. Matanya, yang biasanya berbinar dengan ambisi, kini menyempit, dingin, dan tajam seperti belati. Jadi, kamu dengar, ucapnya datar. Bukan pertanyaan. Sebuah pernyataan. Ya. Dan lebih dari itu, aku melihat. Arif melangkah mendekat, tubuhnya membayangi Diana. Apa yang kau lakukan pada selang itu? Diana tidak menjawab. Dia hanya menatap Arif dengan tatapan yang kini sama sekali tidak ia kenali. Tatapan seorang musuh. Dia menghalangi segalanya. Arif, rencana kita. Dia selalu memanjakanmu, membuatmu lemah. Seorang pria sepertimu butuh pasangan yang kuat, yang bisa mendorongmu lebih tinggi, bukan seorang ibu tua yang hanya bisa menyuruhmu sholat dan makan. Setiap kata adalah cambuk. Arif merasa seperti ditampar berulang kali. Betapa butanya ia selama ini. Betapa mudahnya ia tertipu oleh kemasan yang cantik dan kata-kata yang manis. Pergi, desis Arif. Usai sudah kekuatannya untuk berteriak. Rasa hancur itu mulai menenggelamkannya. Pergi dari sini. Dan jangan pernah dekati aku atau ibuku lagi. Pertunangan kita selesai. Untuk pertama kalinya, Diana menunjukkan sedikit kepanikan. Arif, tunggu. Kamu tidak paham. Aku melakukan ini untuk kita. Untuk masa depan kita yang lebih besar.
dengan dia terus-menerus. Tidak ada kita lagi. Arif memotong, suaranya pecah. Pergi sekarang, atau ku telepon satpam. Diana melihat ke arah Mbak Rara, lalu kembali ke Arif. Dalam hitungan detik, ekspresinya berubah lagi. Dingin, terkendali, dan penuh ancaman terselubung. Kamu akan menyesali ini, Arif. Kamu butuh aku. Arkon Prima butuh koneksiku. Dia mengangkat tas Hermesnya dengan gerakan anggun, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi. Ini bukan akhir. Dia pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang tiba-tiba terasa menjijikkan di hidung Arif. Begitu pintu tertutup, seluruh tenaga Arif seakan tersedot. Lututnya hampir tertekuk. Dia beringsut mendekati tempat tidur, dan dengan lembut, seperti memegang barang paling berharga yang hampir pecah, ia memeluk ibunya yang mulai terisak pelan. Mama, maaf. Aku sangat maaf. Kata-katanya tenggelam dalam isakan tangisnya sendiri. Rasa bersalah, kemarahan, dan kepedihan yang tak terperi menyatu menjadi badai di dalam dadanya. Mbak Rara mengangkat tangan yang tidak terpasang infus, lemah, membelai rambut anaknya. Sudah, nak. Sudah. Jangan tangisi dia. Mama baik-baik saja. Tapi mereka berdua tahu, tidak ada yang akan baik-baik lagi. Dunia yang dibangun Arif dengan susah payah, kepercayaan, cinta, masa depan, telah runtuh berantakan di kamar rumah sakit bernomor 412 ini. Buket mawar putih yang masih ia genggam erat tergeletak di lantai, beberapa kelopaknya rontok, terinjak-injak tak sengaja saat pergumulan emosi tadi. Bunga-bunga yang melambangkan cinta dan kemurnian itu kini layu, ternoda, dan hancur, sama seperti hatinya. Di luar, langit Surabaya telah gelap sama sekali. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, menandai kehidupan yang terus berjalan. Tapi bagi Arif, dalam kamar yang disinari lampu neon dingin itu, waktu seakan berhenti. Satu-satunya hal yang nyata adalah pelukan ibunya yang lemah dan kebenaran pahit yang baru saja menghancurkan hidupnya. Pertanyaan-pertanyaan besar mulai berdesakan di kepalanya. Siapa sebenarnya Diana? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Dan yang paling menyiksa, sudah berapa lama kebohongan ini berlangsung? Perjalanan panjang untuk mencari kebenaran, dan yang lebih penting, untuk menyembuhkan luka yang dalam, baru saja dimulai. Fondasi telah retak. Sekarang, ia harus memutuskan, apakah akan membiarkannya runtuh, atau membangunnya kembali dari puing-puing yang berantakan ini. 2 hari setelah badai di kamar 412, dunia Arif berjalan dalam nuansa Grace Chale. Warna-warni hidupnya seakan tersedot, hanya menyisakan bayangan hitam, putih, dan abu-abu yang kelam. Ia tidak pulang ke rumahnya di Darmo Hills. Tempat itu penuh dengan kenangan tentang Diana, dari parfumnya yang masih mungkin tertinggal di bantal sampai foto-foto prawedding yang terpajang di rak. Sebaliknya, ia menginap di sebuah suite di hotel dekat rumah sakit, sekaligus menjadikannya markas sementara. Kamar ibunya di RS Mitra Sejati menjadi poros hariannya, sementara laptop dan dokumen-dokumen penting bertebaran di atas meja hotelnya. Ibunya, Mbak Rara, kondisinya perlahan membaik secara fisik. Infus tetap terpasang, namun warna sedikit demi sedikit kembali ke pipinya yang cekung. Namun, ada luka lain yang tak terlihat, luka di batinnya, yang tampak dari cara matanya sering melayang kosong ke jendela, atau bagaimana ia menjadi lebih pendiam. Rasa takut yang ditanamkan Diana belum sepenuhnya sirna. Dia bukan kali pertama bersikap begitu. Rif, ucap Mbak Rara suatu sore, suaranya lirih sambil matanya menatap tangan Arif yang sedang memegangnya. Matahari sore menyelinap melalui kisi-kisi jendela, memberi garis-garis emas pada selimut putih. Arif menahan napas. Apa maksudmu, Ma? Beberapa kali dia menemanimu menjenguk Mama. Kalau kamu sedang keluar mengambil sesuatu atau menerima telepon, nada bicaranya berubah. Menanyakan soal surat wasiat ayahmu, soal kepemilikan saham perusahaan, tentang berapa lama lagi Mama akan tinggal di rumah tua itu sendirian. Suara Mbak Rara bergetar. Mama selalu bilang, itu urusan Arif dan kamu. Dia selalu tersenyum dingin, bilang, ibu tahu apa tentang bisnis? Lebih baik serahkan pada kami yang muda. Mama takut mengacaukan kebahagiaanmu. Kamu terlihat begitu bahagia bersamanya. Setiap pengakuan adalah pisau baru yang menancap di dada Arif. Betapa naifnya dirinya. Betapa ibunya telah menanggung beban ini sendiri, diam-diam, demi kebahagiaan anaknya. Rasa bersalah itu nyaris melumpuhkannya. Maafkan aku, Ma. Aku begitu buta. Bukan salahmu, Nak.
Dia sangat pandai berpura-pura. Kata pura-pura itu menggantung di udara. Itulah yang harus diungkap Arif sekarang. Topeng yang telah dikoyaknya di kamar rumah sakit harus dibuka sampai ke akar-akarnya. Dia tidak bisa hanya duduk dan terluka. Dia harus bertindak. Dan untuk itu, dia butuh bantuan orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Orang pertama yang ia hubungi adalah Bayu. Sahabatnya sejak SMP, seorang wizard yang menjalankan perusahaan cybersecurity sukses dari ruang kerjanya yang berantakan di sebuah ruko di kawasan Dukuh Pakis. Bayu adalah orang yang sinis, brilian, dan loyal tanpa syarat. Pertemuan mereka terjadi di warung kopi legendaris di kawasan Embong Malang, jauh dari lingkungan biasa Arif. Bayu, dengan kaos oblong compang-camping dan celana kargo, sudah duduk menyeruput kopi hitam pekat. "Gue dah duga," itu kalimat pertama Bayu setelah Arif, dengan suara tertahan, menceritakan semua yang terjadi. Matanya yang sipit di balik kacamata tebal berbinar tajam. "Dari dulu gue rasa ada yang gak beres sama cewek itu. Terlalu perfect, bro. Kayak karakter di sinetron. Orang beneran gak ada yang secantik dan setanggap, itu tanpa agenda. Aku perlu tahu segalanya tentang dia, Bey. Masa lalu, koneksi, komunikasi, apa saja." Bayu mengangguk. "Serius? Gue butuh akses. Emailnya, akun media sosial, nomor HP-nya. Dan mungkin, akses ke sistem perusahaan lo buat gue cek jejak digital dia selama di kantor lo." Itu membawa Arif pada orang kedua, Sari, kepala keuangan Arkon Prima yang telah bekerja sejak ayah Arif masih memimpin. Perempuan parubaya yang cermat, disiplin, dan sangat protektif terhadap perusahaan seperti kepada anaknya sendiri. Arif mengundangnya ke suite hotelnya, membuka percakapan dengan kejujuran yang blak-blakan. Wajah Sari berkerut dalam kekhawatiran dan kemarahan yang dipendam saat mendengar kisah Arif. "Saya memang pernah merasa ada yang aneh, Pak Arif." "Aku Sari," jari-jarinya yang ramping mengetuk-ngetuk lengan kursi. "Beberapa kali, Mbak Diana menanyakan laporan keuangan proyek mitra asing, khususnya yang dari Singapura. Dia bilang ingin membantu menyiapkan presentasi. Lalu, ada beberapa kali transaksi dana, uang hormat, untuk pejabat yang nominalnya lebih besar dari biasanya. Dan dia minta otorisasinya langsung ke Bapak, memotong jalur saya. Saya catat, tapi karena Bapak yang aprove, saya diamkan." Arif merasa mual. Diana telah menyusup ke dalam operasionalnya, perlahan-lahan. "Sari, tolong periksa ulang semua transaksi dalam setahun terakhir, terutama yang terkait dengan Diana, dengan PT Semesta Sinergi Asia, perusahaan Singapura itu, dan semua pengeluaran yang tidak biasa. Cari pola." "Saya akan kerjakan, Pak. Dan, Sari, ini rahasia. Hanya antara kita, Bayu, dan saya." Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Perusahaan ini adalah buah kerja keras keluarga Bapak. Saya akan lindungi." Arif terdiam. Crestuave Holdings adalah raksasa. Mereka beberapa kali bersaing ketat dengan Arkon Prima dalam tender proyek infrastruktur pemerintah. Lanjut. Selanjutnya, semua akun media sosialnya itu bersih banget, terlalu bersih. Kayak dicurate. Tapi gue temukan satu akun Instagram private, atas nama DM, yang ngepost foto-foto klub malam di Singapura, penthouse mewah, dan beberapa foto sama orang ini. Bayu mengirimkan screenshot ke layar laptop Arif. Seorang pria berkacamata, wajahnya tajam dan dingin, berusia sekitar 50-an, berdiri di dekat Diana di sebuah acara gala. Dia adalah Victor Lim, Senior Vice President untuk Business Expansion di Crestuave. Dan dari timestamp foto-foto mereka berdua, kedekatan mereka udah dari sebelum dia kenal lo. Puzzle mulai tersusun, dan gambarnya menjijikkan. Apa ada komunikasi antara dia dan Lim atau Crestuave belakangan ini? Gue butuh waktu buat hack email atau wanya yang mungkin terenkripsi. Tapi, gue coba lacak dari sisi perusahaan lo. Dan ini yang menarik, Bayu mengetik, dan sebuah log aktivitas server muncul. Diana, dengan akses tamu yang lokasi ke jaringan Wi-Fi kantor, ternyata beberapa kali mengakses folder server yang berisi dokumen tender proyek Jembatan Suramadu 2 dan Pelabuhan Teluk Lamong fase 3. Itu proyek rahasia dan sangat strategis, bro. Folder itu seharusnya cuma bisa diakses sama lo, Sari, dan tim inti proyek. Membekukan tulang belakang Arif. Spionase industri. Rupanya ini lebih dari sekadar wanita bermata duitan.
Ini adalah operasi yang disusun rapi. Apakah dia berhasil mengunduh atau mengirim file? Log menunjukkan ada upaya transfer data ke sebuah alamat IP di Singapura, tapi terhalang firewall. Tapi, gue nggak yakin itu satu-satunya cara dia. Bisa saja dia foto pakai HP, atau copy ke flash disk. Sementara itu, laporan dari Sari semakin mengonfirmasi kekhawatiran terburuk. Pak Arif, saya temukan beberapa invoice fiktif dari vendor yang selama ini direkomendasikan Mbak Diana untuk acara-acara perusahaan. Dan yang lebih serius, ada arus dana tidak jelas dari rekening satu anak perusahaan kita yang bergerak di properti, menuju sebuah rekening atas nama PT Mitra Cakrawala, yang setelah saya telusuri, kepemilikannya tersembunyi, tapi ada tautannya ke salah satu direktur Crestuave di Indonesia. Berapa jumlahnya? Tanya Arif dengan suara datar. Rasa marahnya sudah membatu menjadi tekad baja. Hampir 3 miliar dalam 6 bulan terakhir. Disalurkan dalam transaksi kecil-kecil untuk menghindari deteksi. Arif menutup mata. Diana bukan hanya ingin menguasai hidupnya, dia dan majikannya sedang menggerogoti perusahaan dari dalam, menyiapkan pengambil alihan atau paling tidak, melumpuhkan Arkon Prima untuk memenangkan proyek-proyek besar. Cintanya adalah sandiwara. Pertunangannya adalah jalan masuk. Dan ibunya adalah korban yang paling tidak berdaya dalam permainan mereka. Kembali ke rumah sakit, Arif duduk di samping tempat tidur ibunya, memegangi tangannya yang dingin. Kali ini, dialah yang bercerita. Dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, ia menyampaikan apa yang telah ditemukan Bayu dan Sari. Mbak Rara mendengarkan, air mata mengalir pelan di pelipisnya. Jadi, semua itu karena perusahaan ayahmu, bisiknya. Karena perusahaan kita, MA. Dan mungkin juga karena kebodohan dan kesombonganku. Aku terjebak oleh penampilan dan kata-kata manis. Jangan salahkan dirimu. Orang jahat itu pintar menyamar. Mbak Rara memandang anaknya, matanya kini memancarkan cahaya berbeda, bukan lagi ketakutan, tetapi kekuatan seorang ibu yang anaknya diserang. Apa yang akan kamu lakukan? Arif menarik napas dalam. Saya harus membersihkan rumah kita, MA. Baik rumah ini, ia menunjuk ke sekeliling kamar, metafora untuk keluarganya, maupun rumah yang lebih besar, maksudnya perusahaan. Saya harus pastikan dia dan siapapun yang bekerja sama dengannya tidak bisa menyakiti kita lagi. Dan saya harus membawa mereka ke pengadilan. Hati-hati, nak. Orang yang sudah bermain kotor, tidak akan segan melakukan apa saja. Saya tahu, MA. Tapi saya tidak sendirian. Saya masih punya Bayu, Sari, Pak Joko, dan banyak orang baik di perusahaan. Dan yang terpenting, saya masih punya Mama. Senja itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi, Arif melihat senyuman kecil di bibir ibunya. Senyuman yang lemah, namun nyata. Senyuman yang memberinya kekuatan untuk melangkah ke fase berikutnya. Malam harinya, di suite hotel yang sunyi, Arif menatap papan proyeksi virtual di kepalanya. Ada 3 tujuan. 1. Mengamankan perusahaan, dokumen, aset, dan menutup celah keamanan. 2. Mengumpulkan bukti hukum yang kuat terhadap Diana dan Crestuave. 3. Melindungi ibunya dan dirinya sendiri dari kemungkinan balasan. Dia mengirim pesan singkat ke Bayu. Gue butuh kamu buat pasang, umpan. File-file tender palsu yang terlihat sangat meyakinkan, dengan spesifikasi teknis yang salah. Taruh di folder rahasia yang sama, dan buat seolah-olah itu yang paling update. Lalu, perketat firewall, tapi biarkan ada celah yang terlihat tidak sengaja menuju folder itu. Aku mau tahu siapa yang akan menggigit. Kemudian, ke Sari, bekukan semua akses keuangan yang berhubungan dengan vendor yang direkomendasikan Diana. Siapkan laporan audit lengkap untuk kepolisian dan OJK. Dan cari pengacara perusahaan terbaik yang bisa kita percaya. Penyelidikan resmi telah usai. Sekarang, waktunya permainan. Arif bukan lagi korban yang terluka. Ia adalah pemilik perusahaan konstruksi yang telah menggali dan menemukan lumpur beracun di bawah pondasi hidupnya. Dan langkah selanjutnya adalah mengeringkan lumpur itu, seberapa dalam dan berbahaya pun asalnya. Rasa sakitnya belum hilang, namun telah berubah menjadi bahan bakar yang membara. Perang diam-diam telah dideklarasikan. Udara di suite hotel terasa pengap, meski AC menyala terus-menerus. Arif berdiri di depan jendela, menatap hiruk-pikuk Surabaya malam di bawah. Lampu-lampu kota seperti bintang buatan yang tidak pernah berkedip. Sebuah panorama yang dulu ia lihat dengan perasaan pencapaian, kini terasa seperti panggung sandiwara raksasa di mana ia harus memainkan peran terberat dalam hidupnya. Di telapak tangannya,
Ponselnya terasa seperti bara panas. Ia harus melakukan panggilan itu. Panggilan yang akan meluncurkan operasi sandiwara pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan jari yang sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena jijik yang mendalam, ia mencari kontak, dan menekan tombol panggilan. Setiap dering telepon terasa seperti abadi. Bayangan wajah dingin Diana di kamar rumah sakit membayang, hampir membuatnya menutup ponsel. Halo. Suara Diana di seberang terdengar datar, waspada, tanpa sapaan manis seperti dulu. Arif memejamkan mata, mengumpulkan seluruh akting yang bisa ia kumpulkan. Ia menurunkan bahunya, membuat suaranya terdengar lelah, luntur, dan penuh keraguan. Diana, ini aku. Ada hening singkat. Aku tahu. Ada apa? Nada tetap defensif. Bisa kita bertemu? Aku perlu bicara. Arif menyisipkan jeda, seperti orang yang sedang berjuang menemukan kata-kata. Tentang kejadian di rumah sakit. Aku mungkin berlebihan. Hening lagi, lebih panjang kali ini. Arif bisa membayangkan roda gigi di kepala Diana yang cemerlang itu berputar cepat, menganalisis setiap nuansa suaranya. Kau ingin bertemu? Di mana? Di tempat biasa kita. Kafe di Hotel Bumi. Besok sore. Jam 4. Arif sengaja memilih tempat publik yang netral, tapi juga cukup privat untuk percakapan. Baik. Aku akan ada. Diana menjawab singkat, lalu menutup telepon tanpa kata perpisahan. Arif melemparkan ponselnya ke sofa. Rasanya seperti baru saja berjabat tangan dengan ular. Ia merasa kotor. Tapi ini perlu. Bayu telah menyiapkan umpan, sebuah folder di server bernama Proyek Strategis Final RF5, yang berisi dokumen tender fiktif untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Internasional Surabaya Timur, sebuah proyek yang memang sedang digosipkan, tapi belum resmi ada. Di dalamnya, spesifikasi teknis sengaja dibuat salah fatal yang akan menghancurkan siapapun yang menggunakannya, lengkap dengan anggaran yang digelembungkan dan analisis lingkungan yang dipalsukan. Folder itu dilindungi kata sandi, tapi jejaknya sengaja dibuat agar seolah-olah Arif mengaksesnya tiap hari. Dan firewall di-secure, tapi dengan sebuah kecelakaan kecil di lock yang bisa dilacak jika seseorang tahu caranya. Pertemuan esok hari adalah tahap pertama, memancing Diana kembali, membuatnya percaya bahwa Arif yang rapuh dan bingung masih bisa dimanipulasi. Keesokan sore, di Kafe Bumi, Diana sudah duduk di sudut favorit mereka dulu. Ia terlihat sempurna seperti biasa, gayaan bisnis warna champagne, ramutan tersanggul rapi, make-up flawless. Tapi mata Arif yang sekarang sudah terbuka melihat detail lain, kekakuan di pundaknya, tatapan matanya yang terus memindai lingkungan seperti sensor, dan senyumnya yang tidak lagi mencapai mata. Arif duduk, sengaja membiarkan bahunya merosot. Ucapnya, suara serak. Arif. Diana tidak menawarkan senyum. Kau terlihat lelah. Aku tidak bisa tidur. Semuanya berantakan. Arif menatap secangkir kopi di hadapannya, memainkan peran orang yang hancur dengan mahir. Rasa sakitnya yang asli membuat aktingnya meyakinkan. Aku terus memikirkan apa yang kau katakan. Tentang mama, tentang masa depan. Diana mendengarkan, matanya menyipit seperti ilmuwan mengamati spesimen. Apa yang kau pikirkan sekarang? Apakah itu benar? Apakah aku terlalu bergantung padanya? Apakah dia menghalangi? Arif mengangkat pandangan, dengan sengaja memasukkan keraguan ke dalam matanya. Diana perlahan-lahan mulai membuka diri. Posturnya sedikit melunak. Arif, sayang, aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Untuk kita. Ibumu, dia wanita tua yang manja. Dia menggunakan kelemahannya untuk mengikatmu. Lihat saja, hanya karena dia pingsan, seluruh jadwalmu kacau, perusahaan terbengkalai. Seorang pemimpin sepertimu tidak boleh punya kelemahan seperti itu. Setiap kata adalah racun yang dibungkus kepedulian palsu. Arif merasa ingin muntah, tapi ia mengangguk perlahan, seolah sedang mencerna kebenaran yang pahit. Mungkin kau benar. Aku terlalu emosional. Tentu saja aku benar. Aku tunanganmu. Aku selalu memikirkan karirmu, kerajaan bisnismu. Diana meraih tangannya di atas meja. Sentuhannya yang dulu terhangatkan, kini terasa seperti sisik reptil. Kita harus fokus pada proyek-proyek besar yang akan datang. Arkon Prima bisa menjadi pemain regional, bukan hanya lokal. Tapi butuh keputusan yang tegas. Arif.
dan bebas dari pengaruh sentimental. Kau masih mau menikah denganku? Setelah semua ini, tanya Arif, memainkan kartu kerapuhan. Diana tersenyum, senyum tipis yang penuh kemenangan. Perjalanan kita belum selesai, sayang. Semua pasangan bertengkar. Yang penting kita belajar dan tumbuh. Aku di sini untukmu. Lalu, dengan halus, dia mengalihkan pembicaraan. Omong-omong, tentang proyek pelabuhan yang akan datang. Aku dengar persaingannya ketat. Krestuave sudah mempersiapkan segalanya. Tapi, dengan keahlianmu dan koneksiku, aku yakin kita bisa menang. Apa ada perkembangan terbaru dari timmu? Disinilah umpan akan diberikan. Arif berpura-pura ragu, lalu mencondongkan badan, berbisik. Ada. Timku baru saja menyelesaikan revisi final analisis teknis dan anggaran. Itu sangat rahasia. Bahkan Sari belum sepenuhnya tahu detailnya. Aku simpan sendiri. Mata Diana berbinar, sebuah kilatan keserakahan yang nyaris tak terbendung. Itu bijaksana. Keamanan adalah yang utama. Di mana kau menyimpannya? Di server khusus. Tapi, aku masih ragu dengan beberapa poin. Rasanya terburu-buru. Arif menggeleng, memainkan keraguan lagi. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Kau butuh istirahat. Mungkin aku bisa membantumu melihatnya dengan perspektif baru? Aku punya pengalaman dengan proposal proyek besar. Arif berpura-pura termakan. Mungkin nanti. Aku akan kirimkan padamu tautan akses terbatas. Tapi, ini hanya untukmu. Jangan sampai bocor. Tentu saja, sayang. Aku tunanganmu. Tujuan kita sama. Diana memencet tangannya. Sandiwara telah mencapai klimaksnya. Mereka berpisah dengan pelukan yang kaku dan ciuman di pipi yang tidak berarti. Begitu Diana menghilang dari pandangan, ekspresi lelah dan rapuh di wajah Arif lenyap, digantikan oleh ketegangan baja dan kedinginan yang membeku. Ia segera menelepon Bayu. Dia menggigit. Siapkan umpan dan pasang semua alat pelacak. Aku akan beri dia akses dalam beberapa jam. Oke, bro. Sistem pemantauan sudah aktif. Setiap klik, setiap upaya download, bahkan setiap screenshot yang mungkin dia coba ambil, akan terekam dan melacak kembali ke sumbernya. Gue juga pasang keylogger di laptop kantor yang pernah dia pakai. Operasi telah berjalan. Sementara Diana merasa berhasil mengambil kembali kendali, sebenarnya ia sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang disiapkan dengan sangat hati-hati. Hari-hari berikutnya adalah permainan kucing dan tikus yang intens. Diana mulai kembali, peduli, mengirimkan pesan-pesan penuh perhatian, bahkan mengirimkan makanan ke rumah sakit untuk Mbak Rara, yang tentu saja langsung dibuang oleh perawat atas instruksi Arif. Arif tetap menjalankan perannya sebagai pria yang terluka dan bingung yang mulai kembali percaya, sambil perlahan-lahan memberikan akses terhadap informasi perusahaan yang tampak penting namun sebenarnya tidak krusial. Di balik layar, Bayu dan timnya bekerja tanpa henti. Dan dalam 4 hari, laporan pertama yang menggemparkan datang. Bro, kita dapat dia, seru Bayu melalui video call. Wajahnya bersemu kemenangan. Dia akses folder umpan tadi pagi, dari IP address publik di sebuah coworking space di Pakuwon Mall. Tapi yang lebih gila, dia nggak cuma download. Dia langsung mengunggahnya ke sebuah server cloud pribadi yang Wait for It terdaftar di bawah nama Victor Lim. Arif mengepalkan tangan. Kita punya bukti langsung. Belum selesai, lanjut Bayu. Dari keylogger, kita tahu dia juga sedang mengumpulkan data-data keuangan dari email Sari yang dia retas. Dia punya password lama Sari yang mungkin dia curi dulu. Dia menyusun sebuah laporan lengkap tentang kelemahan finansial, Arkon Prima. Rupanya mau dipakai untuk menekan lo atau disebar ke investor. Ini sudah melampaui dugaan. Diana bukan hanya mata-mata, tapi juga sedang mempersiapkan serangan mematikan untuk menghancurkan kredibilitas perusahaan. Kirimkan semua log itu ke Sari dan pengacara kita. Dalam format yang siap untuk proses hukum. Sementara itu, di rumah sakit, Arif harus melakukan sandiwara lain yang lebih sulit, melindungi ibunya dari permainan ini. Ia memberitahu Mbak Rara tentang rencananya. Awalnya, ibunya khawatir, tetapi Arif meyakinkannya. Mama, untuk menangkap pencuri, kita kadang harus membiarkan pintu terbuka sebentar. Tapi kita sudah siap di dalam. Mbak Rara mengangguk, memegangi tangan anaknya. Mama percaya padamu, Nak. Tapi jangan sampai kau jadi seperti mereka. Tidak akan, Ma.
Ini hanya untuk membela diri. Pada tahap ini, Arif juga mulai membersihkan rumah dari dalam. Dengan alasan restrukturisasi pasca gangguan pribadi yang dialaminya, ia mengadakan audit internal mendadak. Beberapa karyawan yang diketahui dekat dengan Diana, seorang staf humas dan seorang asisten manajer proyek, dipromosikan ke posisi yang sebenarnya menjauhkan mereka dari informasi sensitif. Arif juga mengubah semua protokol keamanan data dengan alasan meningkatkan efisiensi. Setiap langkah dirancang untuk mengisolasi sel-sel yang mungkin terinfeksi tanpa memicu alarm. Puncak dari permainan ini terjadi pada sebuah dinner bisnis kecil-kecilan yang diinisiasi Diana. Dia mengajak Arif bertemu dengan seorang teman investor dari Singapura. Arif tahu ini adalah ujian sekaligus kesempatan. Di sebuah restoran Jepang eksklusif, duduklah Victor Lim. Pria itu elegan, berbahasa Indonesia dengan logat yang halus, dan pembicaranya sangat memukau tentang visi pengembangan Asia Tenggara. Tapi mata di balik kacamatanya seperti mesin pemindai yang dingin. "Mr. Arif, Diana sering bercerita tentang kemampuan luar biasa Anda," kata Victor Lim sambil menyodorkan kartu namanya yang sederhana namun elegan. "Terlalu berlebihan," jawab Arif rendah hati, memainkan peran pengusaha yang masih sedikit trauma. Sepanjang makan malam, Arif mendengarkan lebih banyak daripada bicara. Victor dan Diana seperti kombo yang sempurna, melontarkan gagasan-gagasan kerjasama yang menggiurkan, menawarkan injeksi modal besar, dengan imbalan bagi saham dan akses pada proyek-proyek strategis, Arkon Prima. "Kami sangat mengagumi data analisis teknis yang Anda miliki untuk proyek pelabuhan, Mr. Arif," ucap Victor Lim halus di akhir makan. "Itu menunjukkan kedalaman visi. Dengan sumber daya kami, visi itu bisa menjadi kenyataan dengan cepat." Arif tersenyum tipis. "Data itu masih perlu penyempurnaan. Tapi, saya tertarik untuk mendiskusikan lebih lanjut." Ia memberi mereka harapan, mengaitkan mereka lebih dalam. Malam itu, setelah dinner, Diana menghubunginya. "Victor sangat terkesan. Dia pikir kita bisa menjadi partner yang hebat. Apa pendapatmu?" "Victor tampak seperti orang yang bisa dipercaya," jawab Arif, masih dalam karakternya. "Aku akan pertimbangkan proposalnya." Di dalam hatinya, amarah mendidih. Mereka begitu percaya diri, mengira Arif adalah ikan besar yang sudah terkait di ujung kail mereka. Mereka tidak tahu bahwa kail itu sudah patah, dan jaring besar justru sedang disiapkan untuk menangkap mereka. Babak terakhir dari permainan ini mendekati. Bayu telah mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, jejak digital pengiriman dokumen rahasia, komunikasi terenkripsi antara Diana dan Victor yang berhasil dipecahkan, berisi diskusi tentang melemahkan Arif secara emosional, dan mengambil alih kontrol board, serta bukti penggelapan dana melalui info fiktif. Arif duduk di suite hotelnya, menatap papan yang penuh dengan foto, garis hubungan, dan timeline kejahatan. Rasa sakitnya telah berubah menjadi sesuatu yang padat dan dingin. Tekad. Sandiwara hampir usai. Waktunya untuk membuka tirai dan menunjukkan pada para pemain lain bahwa mereka bukanlah satu-satunya yang mengendalikan panggung. Dia mengirim pesan terakhir kepada Bayu dan Sari, "Siapkan semuanya. Besok, kita mulai babak akhir. Permainan akan segera berakhir." Dan Arif siap untuk mengubahnya menjadi sebuah pertanggungjawaban. Udara di ballroom Hotel Majapahit Suites terasa berlistrik, padahal AC sentral bekerja maksimal mendinginkan ruangan yang megah dengan lampu kristal berkilauan. Malam ini, Arkon Prima mengadakan acara Appreciation Night Future Vision Gala, sebuah acara tahunan untuk berterima kasih pada investor, mitra, dan karyawan terbaik. Undangan berdesain elegan menyebutkan acara dimulai pukul 19. Namun, bagi Arif, ini bukan sekadar acara rutin. Ini adalah panggung yang telah ia persiapkan dengan cermat selama berminggu-minggu. Sebuah panggung pengadilan tanpa hakim bersorak, di mana semua bukti akan dipertontonkan, dan semua topeng akan dilepas dengan paksa. Arif berdiri di belakang panggung, mengenakan setelan jas hitam yang sempurna. Wajahnya yang biasanya hangat kini terpahat dingin, matanya memancarkan fokus seperti baja. Di sakunya, ada flash drive berisi presentasi yang sangat berbeda dari draft yang ia berikan pada panitia. Sari, dengan gaun koktail sederhana, mendatanginya, wajahnya tegang. "Semua sudah siap, Pak Arif. Tim Bayu sudah menguasai sistem audiovisual. Tim keamanan kita sudah berada di posisi. Dan, dia sudah datang," bisik Sari. "Dengan siapa?" "Dengan Victor Lim. Mereka baru saja masuk, disambut hangat oleh beberapa investor yang tidak tahu apa-apa." Arif mengangguk. "Baik.
Semua pemain utama telah berada di panggung yang sama. Ia melihat sekilas ke arah kerumunan. Diana, dalam gaun panjang merah darah yang menyala, terlihat memukau. Dia tersenyum, berjabat tangan, memancarkan aura pemilik pesta. Victor Lim di sampingnya, dengan tuxedo abu-abu, terlihat seperti patron yang elegan. Mereka tampak sangat percaya diri. Mengapa tidak? Mereka pikir Arif masih berada dalam genggaman mereka, rapuh dan mudah diarahkan setelah insiden dengan ibunya. Acara dimulai dengan santai. Makan malam disajikan, hiburan musik jazz mengalun. Arif berkeliling, menyapa tamu, berterima kasih. Ia menyambut setiap jabatan tangan dengan senyuman yang tidak sampai ke mata. Tatapannya beberapa kali bertemu dengan Diana. Wanita itu melambai kecil, senyum penuh kemenangan tersembunyi. Arif membalas dengan anggukan singkat, memainkan bagian terakhir dari sandiwara kerapuhannya. Pukul 21, saat hidangan penutup sudah hampir habis, moderator memanggil Arif untuk memberikan sambutan dan presentasi tentang masa depan Arkon Prima. Sorak-sorai ramai menyambutnya. Ia melangkah ke podium, disinari spotlight. Kerumunan yang terdiri dari wajah-wajah familiar, karyawan tua seperti Pak Joko yang duduk di meja dekat panggung dengan wajah bangga, investor, pejabat, rekan bisnis, semuanya menatapnya. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Awalnya, suara Arif terdengar seperti biasanya, tenang dan berwibawa. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Arkon Prima selama ini. Ia mulai dengan memaparkan pencapaian perusahaan tahun ini, proyek-proyek yang sukses, dan ucapan terima kasih pada tim. Semuanya berjalan normal. Tapi kemudian, nada bicaranya berubah. Perlahan, namun pasti. Namun, di balik kesuksesan, seringkali ada ujian. Ujian yang tidak hanya menguji ketangguhan bisnis kita, tapi lebih dalam lagi, menguji integritas dan kemanusiaan kita. Suasana mulai hening. Beberapa orang saling pandang. Beberapa waktu lalu, saya menghadapi ujian personal yang sangat berat. Ibu saya, orang yang paling saya cintai, jatuh sakit. Dan di saat-saat itu, saya menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada penyakit fisik, adanya pengkhianatan yang direncanakan dengan sangat dingin dan rapi. Desis berbisik mulai terdengar. Diana, yang duduk di meja terdepan dekat Victor Lim, mendadak pucat. Senyumnya menghilang. Tangannya meraih gelas wine, tetapi terlihat gemetar. Arif tidak menatapnya. Ia melanjutkan, suaranya semakin jelas dan keras, diproyeksikan oleh mikrofon ke seluruh penjuru ruangan. Pengkhianatan itu datang dari orang yang paling tidak saya duga. Dari seseorang yang saya percayai, yang saya rencanakan untuk menghabiskan sisa hidup saya bersamanya. Sekarang, semua mata mulai beralih ke arah Diana. Ruangan menjadi sunyi senyap. Dan lebih dari itu, pengkhianatan ini bukan sekadar urusan hati. Ini adalah sebuah operasi bisnis yang kotor, sebuah upaya sistematis untuk menjarah perusahaan yang dibangun dengan keringat dan darah ayah saya, dan dari banyak keluarga di sini. Arif menekan remote di tangannya. Layar besar di belakangnya, yang semula menampilkan logo Arkon Prima, berganti menjadi sebuah gambar dokumen dengan stempel, sangat rahasia. Itu adalah dokumen umpan proyek pelabuhan palsu. Ini adalah dokumen rahasia perusahaan tentang sebuah proyek strategis. Dokumen ini saya simpan dengan sangat hati-hati. Namun, Arif menekan tombol lagi. Layar terbelah. Di sisi kiri, tampil log akses server dengan timestamp, user ID, d_guest, dan alamat IP. Di sisi kanan, muncul foto Diana sedang duduk di coworking space Pakuwon Mall, diambil dari CCTV yang diperbesar dengan jelas, pada hari dan jam yang sama persis dengan log akses. Dokumen ini diakses dan dicuri oleh Diana Maheswari, tunangan saya. Gemuruh suara memenuhi ruangan. Kamera handphone mulai diangkat. Diana berusaha berdiri, wajahnya putih bagai kertas, tetapi Victor Lee menarik lengannya, memaksanya duduk. Wajah Victor sendiri sudah dingin membatu. Arif tidak berhenti. Tapi, untuk apa mencuri dokumen rahasia? Ia menekan tombol lagi. Layar menunjukkan alur upload data dari komputer Diana ke sebuah server cloud. Sebuah animasi garis menghubungkan titik upload ke sebuah logo perusahaan, Crestuave Holdings, Singapore. Dokumen ini dikirim ke pesaing utama kita, Crestuave Holdings. Atas perintah siapa? Gambar berikutnya adalah screenshot percakapan terenkripsi yang berhasil didekripsi Bayu. Nama pengguna, V_Lim, dan D_M, terlihat jelas.
Isinya singkat dan menggigit. V_Lim. Apakah Arif sudah cukup lemah? D_M. Hampir. Ibu tua itu adalah kuncinya. Dokumen teknis sudah saya dapatkan. Siap untuk transfer. Teriakan dan teriakan kemarahan mulai terdengar, terutama dari meja karyawan. Pak Joko berdiri, wajahnya merah pada marah. Diana kini benar-benar berdiri, berteriak sesuatu yang tidak terdengar di tengah keributan, tetapi gesturnya menyangkal. Diam, teriak Arif melalui mikrofon. Suaranya menggelegar, memotong keributan. Semua terdiam. Saya belum selesai. Pencurian data adalah satu hal. Tapi ada yang lebih busuk. Layar berganti menjadi spreadsheet keuangan, dengan beberapa baris disorot merah. Ini adalah bukti penggelapan dana perusahaan melalui invoice fiktif, yang dialirkan ke perusahaan Shell yang akhirnya terkait ke Crash Tuafe. Jumlahnya hampir 3 miliar rupiah. Kemudian, muncul rekaman suara. Arif memutar audio dari keylogger yang menangkap Diana sedang mendiktekan email kepada seseorang. Suaranya jelas, dingin, dan penuh penghinaan. Dan pastikan laporan keuangan itu menunjukkan Arkon Prima di ambang likuiditas. Kita perlu merontokkan kepercayaan investor mereka sebelum tender jembatan dibuka. Oh, dan tentang Ibu Arif, kabarkan saja dia sudah pikun dan mengganggu operasional. Itu akan melengkapi gambaran tentang kepemimpinan yang lemah. Suara itu bergema di ballroom yang sunyi sepi. Sekarang, bukan hanya kemarahan, tetapi juga gelombang jijik dan kengerian melanda para tamu. Banyak yang memandangi Diana dengan tatapan tidak percaya dan kebencian. Investor yang duduk dekat V_Lim mulai menggeser kursinya, menjauh. V_Lim akhirnya berdiri. Wajahnya dingin, berusaha menjaga martabat. Ini adalah fitnah yang keterlaluan, Mr. Arif. Presentasi yang penuh rekayasa. Kami akan menggugat Anda karena pencemaran nama baik. Arif akhirnya menatap mereka langsung, matanya seperti dua bilah pedang. Silakan, Mr. Lim. Karena semua yang saya tampilkan disertai bukti digital asli yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan OJK beberapa hari yang lalu. Ia menekan tombol terakhir. Di layar muncul foto surat penyampaian laporan dengan stempel kepolisian dan logo OJK, serta tanggal yang menunjukkan laporannya sudah diajukan seminggu sebelumnya. Operasi Sandiwara sudah berakhir, Diana. Sandiwara, cintamu. Sandiwara, kepedulianmu. Dan sandiwara, kerjasama bisnismu, Mr. Lim. Diana seperti orang kesurupan. Air mata kemarahan dan kepanikan mengalir, merusak riasan wajahnya yang sempurna. Kau benci melihatku sukses. Kau dan ibumu yang picik itu hanya ingin mengurungku. Aku melakukan semua ini untuk membantumu. Untuk membuatmu lebih besar, teriaknya histeris. Semua topeng telah runtuh, menyisakan seorang wanita yang ambisius, kejam, dan kini putus asa. Membesarkanku dengan mengorbankan ibuku? Dengan mencuri dan berbohong? Itu bukan bantuan, Diana. Itu kejahatan. Balas Arif, suaranya tiba-tiba tenang, penuh dengan keputusasaan yang telah berubah menjadi penerimaan yang pahit. Pada saat itu, pintu ballroom terbuka. Beberapa orang polisi berseragam dan beberapa yang berpakaian preman, detektif, masuk, dipimpin oleh seorang komisaris yang sudah berkoordinasi dengan Arif. Mereka berjalan langsung ke arah meja Diana dan V_Lim. Ibu Diana Maheswari dan Bapak V_Lim, atas nama hukum, kami menahan Anda berdua untuk diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan dan pencurian data elektronik, penggelapan, dan konspirasi melakukan tindak pidana ekonomi. Silakan ikut kami. Kekacauan pun terjadi. Blitz kamera wartawan yang sengaja diundang Arif, disamarkan sebagai fotografer acara, menyoroti tanpa henti. Diana menjerit, menolak, tapi tangannya sudah diborgol. Tatapannya yang liar dan penuh kebencian tertuju pada Arif, berteriak, ini bukan akhir, Arif. Kau akan menyesal. Crash Tuafe akan menghancurkanmu. V_Lim, meski wajahnya pucat, tetap berusaha tenang. Kau telah menyatakan perang dengan kekuatan yang salah, anak muda. Ini sebuah kesalahan besar. Tapi langkahnya terhuyung-huyung saat dibawa pergi. Setelah mereka dibawa keluar, suasana ballroom seperti bekas ledakan bom. Sunyi yang berat, tercampur dengan bisik-bisik yang pelan. Arif kembali ke podium, menghadapi kerumunan yang masih syok. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena harus mempertontonkan hal yang memalukan dan menyakitkan ini di depan umum. Tapi, saya percaya transparansi adalah harga mati.
Arkon Prima dibangun di atas kejujuran dan kerja keras. Dan prinsip itu tidak akan pernah saya korbankan, untuk apapun, atau siapapun. Ia memandang para karyawannya, terutama Pak Joko dan Sari yang matanya berkaca-kaca. Kepada keluarga besar Arkon Prima, terima kasih atas kepercayaannya. Pembersihan ini akan kita lakukan sampai tuntas. Perusahaan ini akan menjadi lebih kuat, karena kita berdiri di atas fondasi yang benar. Ia tidak memberikan presentasi visi masa depan lagi. Malam ini, visinya sudah jelas, bertahan dari pengkhianatan dan bangkit dengan integritas. Acara dibubarkan dengan cepat namun tertib. Banyak investor yang justru mendatanginya, menyalami tangannya, menyatakan dukungan. Mereka menghormati keberanian dan kejeliannya. Ketika ballroom sudah hampir kosong, Arif berdiri sendirian di tengah panggung, menatap layar yang sudah gelap. Kelegaan yang ia harapkan tidak datang. Yang ada hanya kehampaan yang dalam dan lelah yang menyusup sampai ke tulang. Pertarungan mungkin dimenangkan, tapi medan pertempurannya, hatinya, rusak parah. Sari mendekat, meletakkan tangan di pundaknya. Anda hebat, Pak Arif. Semua sudah berakhir. Arif menggeleng pelan, matanya melihat ke arah kursi kosong tempat Diana duduk tadi. Tidak, Sari. Ini bukan akhir. Ini baru awal dari perbaikan. Dan perbaikan selalu lebih sulit daripada penghancuran. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengusap wajahnya. Malam ini, topeng-topeng telah runtuh. Dan kini, di bawah terang lampu kristal yang tak lagi berkilau indah, yang tersisa hanyalah kebenaran yang perih dan tanggung jawab berat untuk membangun kembali segala sesuatu yang nyaris hancur. Perang mungkin sudah dimenangkan, tetapi misi penyembuhan baru saja dimulai. Fajar menyingsing di Surabaya dengan warna jingga lembut, menembus jendela suite hotel yang sudah terasa seperti penjara bagi Arif. Malam setelah konfrontasi dahsyat di ballroom adalah malam yang panjang dan sunyi. Ia tidak bisa tidur. Gambar wajah Diana yang penuh kebencian, tatapan dingin Victor Lim, dan gelombang kejutan serta dukungan dari kerumunan bergantian menghantui pikirannya. Ia memenangkan pertempuran, tapi seperti prajurit yang selamat dari medan perang, ia kini harus menghadapi luka-luka dan puing-puing yang ditinggalkan. Hari pertama pasca kejadian dihabiskannya di rumah sakit. Bukan untuk urusan bisnis, bukan untuk strategi, tapi hanya untuk duduk di samping tempat tidur ibunya. Mbak Rara, yang sudah mendengar berita itu dari televisi dan telepon yang berdering tak henti, hanya membuka lengannya ketika Arif masuk. Tanpa kata, Arif membenamkan wajahnya di pangkuan ibunya, seperti anak kecil yang baru saja mengalami mimpi buruk. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia menangis. Bukan tangisan marah atau frustasi, tapi tangisan kelegaan yang dalam, tangisan untuk segala kebodohan, kesombongan, dan rasa sakit yang telah ia tanggung sendirian. Sudah, nah, sudah. Semuanya berlalu, bisik Mbak Rara, tangannya membelai rambut Arif dengan lembut, ritmis, seperti dulu ketika ia masih kecil. Aku merusak segalanya, M.A. Hampir menghancurkan apa yang ayah bangun. Hampir, kehilangan mama karena kebutaan aku sendiri. Suara Arif teredam di kain sarung ibunya. Kau tidak merusak, kau menyelamatkan. Dan kau tidak kehilangan mama. Mama di sini. Selalu. Suara itu penuh keyakinan, seperti fondasi batu yang tidak tergoyahkan. Sekarang, yang perlu kau lakukan bukan terus menyalahkan diri, tapi memperbaiki. Memperbaiki hatimu, dan memperbaiki rumahmu yang lain. Rumah, yang dimaksud bukan hanya rumah fisik mereka, tapi juga Arkon Prima. Dan Arif tahu itu. Setelah menghabiskan sehari penuh untuk keluar bersama ibunya, hanya duduk, minum teh, dan sesekali bercakap tentang hal-hal sepele, ia merasa cukup kuat untuk kembali. Keesokan harinya, ia masuk kantor bukan dengan langkah gagah pemimpin yang baru menang, tapi dengan kerendahan hati seorang yang baru belajar. Ia mengumpulkan semua karyawan, dari level office boy sampai manajer, di lapangan parkir dalam yang biasa dipakai apel. Ia berdiri di atas sebuah kontainer kosong, tanpa mikrofon, memaksa suaranya terdengar jelas di keheningan pagi. Selamat pagi, keluarga besar Arkon Prima, ia memulai. Banyak dari kalian yang sudah tahu apa yang terjadi. Saya minta maaf. Maaf karena membawa masalah pribadi saya hingga mengganggu kenyamanan dan nama baik perusahaan kita. Maaf karena selama ini mungkin terlalu buta untuk melihat hal-hal yang tidak beres di sekitar saya. Ia melihat ke arah Pak Joko, Marno, Sari, dan banyak wajah lain yang ia kenal. Tapi saya juga ingin berterima kasih. Terima kasih atas kerja keras kalian yang terus berjalan meski bosnya sedang linglung.
Terima kasih atas loyalitas yang tidak pernah saya ragukan. Arkon Prima bukan saya. Arkon Prima adalah kita semua. Ia mengumumkan beberapa hal. Audit internal akan dilakukan secara transparan dengan bantuan pihak ketiga yang kredibel. Ada program konseling bagi karyawan yang merasa terganggu secara psikologis oleh situasi ini. Dan yang paling penting, sebuah matahari terbit, bonus 1 bulan gaji untuk semua sebagai tanda terima kasih dan permintaan maaf. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh menyambut. Tetapi yang lebih berarti adalah tatapan lega dan senyuman tulus yang ia terima. Fondasi dengan karyawan, yang sempat retak karena kecurigaan dan intrik Diana, mulai direkatkan kembali. Pemulihan internal perusahaan berjalan sistematis. Arif bekerja sama dengan Sari dan tim hukum untuk membereskan segala urusan dengan pihak berwajib. Proses hukum terhadap Diana dan Victor Lim berjalan, dengan bukti-bukti yang begitu kuat sehingga kemungkinan mereka bebas sangat kecil. Crestuave Holdings, yang terseret skandal, menarik semua operasinya dari Jawa Timur untuk sementara. Citranya tercoreng parah. Beberapa proyek yang sempat diincar melalui cara kotor kembali aman. Namun, pemulihan yang paling berat terjadi di dalam diri Arif sendiri. Ia menjual rumah mewah di Darmo Hills. Tempat itu terlalu banyak kenangan palsu. Ia memilih untuk tinggal sementara di sebuah apartemen servis yang sederhana, dekat dengan rumah ibunya di Ngagel. Setiap pagi, sebelum ke kantor, ia menyempatkan diri sarapan dengan ibunya. Roti panggang sederhana dengan selai, atau bubur ayam langganan. Percakapan mereka tidak lagi tentang bisnis atau rencana besar. Mereka bicara tentang tanaman anggrek yang sedang rajin berbunga, tentang resep baru yang dicoba Mbak Rara, tentang kenangan almarhum ayah. Pada suatu akhir pekan, Arif mengajak ibunya berziarah ke makam ayahnya di pemakaman umum yang teduh. Mereka duduk di atas hamparan rumput hijau di samping nisan sederhana. Angin sepau-sepa berhembus. "Ayah, maafkan anakmu," bisik Arif. Tangannya menempel di nisan yang dingin. "Aku hampir mengkhianati semua yang ayah ajarkan." Mbak Rara memegangi bahunya. "Ayahmu tidak marah, Nak. Dia pasti bangga melihatmu sekarang. Bangga karena kau punya keberanian untuk melihat kesalahan dan memperbaikinya. Itu tanda orang besar." "Aku tidak merasa besar, Ma. Aku merasa sangat kecil dan sangat lelah." "Itu wajar. Tapi lihat sekeliling." Mbak Rara menunjuk ke arah pepohonan rindang dan bunga-bunga liar yang tumbuh di antara makam. "Kehidupan terus tumbuh, bahkan di tempat seperti ini. Hatimu juga akan tumbuh kembali. Butuh waktu dan kesabaran." Pelajaran lain datang dari tempat yang tak terduga, dari lapangan proyek. Arif mulai lebih sering turun, bukan sebagai bos yang inspeksi, tapi sebagai rekan yang belajar. Ia meminta Pak Joko dan Marno untuk mengajarinya lagi detail-detail teknis yang mungkin ia lupakan. Suatu sore, di proyek perumahan sederhana di daerah Sidoarjo, ia duduk di tumpukan bata bersama Marno, minum teh botol yang manis. "Jadi gini, Pak Arif," kata Marno dengan logat Jawa medoknya. "Dulu saya juga pernah ditipu sama calon mantu. Cakep, pinter ngomong. Tapi matanya liar. Saya sama embok yang ndak sreg, tapi anak saya nekat. Akhirnya, ya nikah. Tapi belum setahun, kabur bawa duit. Sedih? Ya sedih. Tapi lah, anak saya itu sekarang malah jadi lebih waspada, lebih dewasa. Kadang, lelara iku perlu, Pak. Biar awak muda dikebal." "Lelara yang perlu." Arif merenung. "Iyo, penyakit. Pengkhianatan itu koyo penyakit. Nggak enak, nggak pengen ngalamin. Tapi setelah sembuh, badanmu jadi punya antibodi. Jadi, lain kali kena virus yang sama, udah kebal." Analogi sederhana itu menyentuh Arif. Pengkhianatan Diana adalah lelera, penyakit parah yang hampir membunuhnya. Tapi ia sedang dalam proses sembuh. Dan ia akan punya antibodi, kewaspadaan, kedewasaan, dan kemampuan untuk membedakan yang tulus dari yang palsu. Pemulihan juga berarti menghadapi rasa kesepian. Malam-malam di apartemen yang sunyi terasa panjang. Ia menghapus semua foto Diana, mengembalikan cincin tunangan melalui pengacaranya, dan membersihkan setiap jejak wanita itu dari hidupnya. Tapi kehampaan itu nyata. Namun, kali ini ia tidak berusaha mengisinya dengan kerja gila-gilaan atau pencarian pengganti. Ia belajar untuk berdiam diri dengan kesepian itu, mengenalinya, dan perlahan-lahan menerimanya sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang ia sukai tapi terlupakan, membaca novel lagi, buka laporan keuangan, jalan kaki sore di sekitar apartemen,
Bahkan ikut kelas yoga atas saran Sari untuk menenangkan pikiran. Perlahan-lahan, beban di pundaknya terasa lebih ringan. Senyum yang muncul di wajahnya mulai terasa lebih alami, tidak dipaksakan. Pada suatu kunjungan rutin ke rumah sakit untuk check-up ibunya, ia bertemu dengan seorang wanita parubaya yang sedang mendorong kursi roda seorang pasien lanjut usia. Wanita itu terlihat lelah tapi sabar, membasuh keringat di dahi pasien itu dengan sapu tangan. Saat pasien itu mengomel tidak karuan, wanita itu hanya tersenyum lembut dan membetulkan selimutnya. Ada ketulusan dalam caranya yang menarik perhatian Arif. Tapi ia segera memalingkan muka. Bukan waktunya. Hatinya masih dalam perbaikan. Ia tidak ingin membawa seseorang ke dalam runtuhan emosinya. Setelah sekitar sebulan, Arif merasa cukup kuat untuk melihat ke depan. Ia mengadakan rapat terbatas dengan tim intinya, Sari, Pak Joko, dan beberapa manajer proyek senior. Di ruang rapat yang sederhana, ia meletakkan sebuah konsep baru. Kita akan ubah arah sedikit, ujarnya. Selama ini kita mengejar proyek-proyek mercusuar, gedung-gedung tinggi. Tapi saya ingat pesan ayah, perusahaan konstruksi yang baik adalah yang membangun fondasi kehidupan, bukan hanya simbol. Ia menjelaskan visi baru, fokus pada proyek-proyek infrastruktur publik yang berdampak langsung pada masyarakat kecil, perbaikan sekolah, puskesmas, pasar tradisian yang layak, dan perumahan sederhana sehat. Marinnya mungkin tidak sebesar proyek gedung bertingkat, tapi kepuasan dan maknanya lebih besar. Dan ini akan membangun brand kita sebagai perusahaan yang punya hati. Satu-satunya yang awalnya ragu adalah beberapa manajer yang terbiasa dengan angka besar. Tapi Pak Joko langsung menyambut dengan antusias. Akhirnya, saya dari dulu pingin ngomong, Pak, banyak saudara kita yang butuh itu. Nggak semua harus mewah. Keputusan itu seperti melepas beban terakhir. Arif merasa kembali pada akarnya. Pada alasan mengapa dulu ayahnya memulai bisnis ini, untuk membangun, melayani, dan meninggalkan warisan yang berguna. Di akhir bulan, pada suatu sore yang tenang, Arif duduk di teras rumah ibunya. Mbak Rara sedang menyiram tanaman. Keadaan fisiknya sudah jauh lebih baik, bahkan lebih bugar dari sebelum sakit. Mungkin karena beban rahasia yang selama ini dipendam sudah hilang. Mama, panggil Arif. Aku ingin mulai lagi. Bukan untuk cari pengganti Diana, tapi membuka diri. Perlahan-lahan. Mbak Rara menoleh, senyumnya hangat seperti matahari senja. Itu kabar baik, Nak. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Cinta yang baik itu seperti tanaman ini. Ia menunjuk sebuah tunas anggrek yang baru tumbuh. Butuh waktu, perhatian yang konsisten, dan tanah yang subur. Pastikan tanah hatimu sudah subur dulu sebelum menanam benih baru. Arif mengangguk, memahami. Tanah hatinya yang sempat dipenuhi racun kebencian, kecurigaan, dan rasa bersalah, kini sedang melalui proses pemupukan dan penyucian. Prosesnya belum selesai. Masih ada hari-hari di mana amarah terhadap Diana membara, atau rasa malu karena telah tertipu menguasainya. Tapi frekuensinya semakin berkurang. Ia belajar memaafkan, bukan untuk Diana, tapi untuk dirinya sendiri agar bisa bebas dari belenggu masa lalu. Babak pemulihan ini mungkin tidak dramatis seperti konfrontasi di ballroom. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada musuh yang terjungkal. Hanya ada langkah-langkah kecil setiap hari, sebuah percakapan jujur, keputusan bisnis yang bernilai, secangkir teh bersama ibu, dan keberanian untuk berdiri sendiri dengan luka-lukanya. Tapi dalam kesederhanaan itulah, fondasi baru yang kokoh sedang diletakkan. Bukan dari beton dan besi, tapi dari kejujuran, kerendahan hati, dan cinta yang tulus yang telah ia nyaris lupakan. Arif mungkin masih retak, tapi retakan itu kini mulai diisi dengan emas dari pelajaran berharga, sebuah proses kintsugi untuk jiwa yang terluka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa melihat ke depan tanpa rasa takut, hanya dengan harapan yang tenang dan keyakinan yang perlahan pulih. 6 bulan adalah waktu yang ajaib. Bukan waktu yang cukup untuk melupakan, tapi cukup untuk mengubah luka yang terbuka menjadi jaringan parut yang kokoh, cukup untuk mengubah runtuhan menjadi lahan subur untuk sesuatu yang baru. Surabaya bergerak dengan ritmenya yang tak pernah berubah, tapi bagi Arif, kota ini terlihat dengan wajah yang berbeda. Lebih jernih, lebih bersahaja, lebih nyata. Arkon Prima telah bertransformasi. Kantornya tidak lagi di gedung menjulang di Rungkut, tapi pindah ke sebuah kompleks lebih rendah di kawasan Manyar, dikelilingi pepohonan rindang. Gedungnya sederhana, fungsional, ramah lingkungan. Ini adalah cerminan dari visi baru perusahaan, membangun dengan hati, bukan dengan ego.
Proyek-proyek mereka sekarang berfokus pada pembangunan dan renovasi sekolah inklusi, puskesmas ramah difabel, serta perumahan sederhana yang sehat dan terjangkau. Marin keuangan memang tidak sefantastis dulu, tapi sesuatu yang lebih berharga telah tumbuh. Rasa hormat dari masyarakat dan kepuasan batin yang tak ternilai dari setiap tim. Arif sendiri telah berubah. Jas Armani dan jam tangan Rolex telah diganti dengan kemeja linen sederhana dan arloji biasa yang tahan debu. Ia lebih sering terlihat di lapangan, berkotor-kotor dengan tim, daripada duduk di balik meja raksasa. Wajahnya yang dulu kerap tegang kini lebih sering dihiasi senyum alami, dan garis-garis di sudut matanya bercerita tentang kedamaian, bukan tekanan. Ia telah menjual semua aset yang berbau kemewahan berlebihan dan menyumbangkan sebagian besar uangnya untuk yayasan pendidikan yang ia dirikan atas nama almarhum ayahnya. Namun, pusat dari dunianya yang baru adalah sebuah rumah tua bergaya Jawa di kawasan Ngagel yang telah ia renovasi dengan penuh cinta. Rumah itu bukan menshan, tapi nyaman, penuh dengan tanaman hijau dan bunga, terutama anggrek dan mawar. Di sanalah ia tinggal bersama Mbak Rara. Setiap pagi, mereka sarapan bersama di teras belakang yang menghadap ke taman kecil. Percakapan mereka penuh tawa tentang hal-hal remeh, dan itu adalah kemewahan sejati bagi Arif. Suatu pagi yang cerah, Arif menemani ibunya kontrol rutin ke RS Mitra Sejati. Klinik rawat jalan, bukan IGD. Langkahnya mantap menyusuri koridor yang sama yang dulu ia lewati dengan hati berdebar-debar menuju kamar 412. Sekarang, ia bisa melewatinya tanpa rasa sesak. Ia telah berdamai dengan tempat itu. Bahkan, ia telah menyumbangkan dana untuk renovasi ruang tunggu keluarga di lantai 4, mengubahnya menjadi tempat yang lebih nyaman dengan buku-buku dan tanaman hijau. Usai kontrol, saat menunggu resep obat, Arif memutuskan untuk membeli kopi di kantin lantai dasar. Di sanalah, untuk kedua kalinya, ia melihatnya. Seorang wanita dengan rambut diikat sanggul rendah, mengenakan kaos dan jeans sederhana, sedang dengan sabar membantu seorang pasien lansia yang tampak bingung mengisi formulir pendaftaran. Wanita itu adalah sosok yang pernah ia lihat sebelumnya, mendorong kursi roda. Wajahnya tidak mencolok seperti Diana, tapi ada ketenangan dan kesabaran yang memancar dari setiap gerakannya. Ibu Yusuf, ini tinggal tanda tangan di sini. Sini, saya pegangi formulirnya. Suaranya lembut namun jelas, terdengar oleh Arif yang tak sengaja berada dalam jarak dekat. Setelah membantu, wanita itu menoleh dan pandangannya tak sengaja bertemu dengan Arif. Ia tersenyum kecil, sekadar senyum sopan kepada orang asing, lalu berbalik untuk menemani pasien lansia itu menuju kursi tunggu. Arif tidak melakukan apa-apa. Hatinya tidak berdebar kencang seperti dalam film. Hanya ada rasa tenang, dan sebuah pengakuan dalam dirinya. Oh, ada orang baik di sini. Ia membeli kopinya dan kembali ke ibunya. Takdir mempertemukan mereka lagi, seminggu kemudian. Yayasannya mengadakan acara penyerahan bantuan peralatan untuk bengkel difabel di sebuah panti di kawasan Wonokromo. Dan siapa koordinator relawan di panti itu? Wanita yang sama. Namanya, ia ketahui kemudian, adalah Riani. Seorang mantan guru sekolah dasar yang kini mengelola sebuah komunitas relawan sekaligus membuka usaha kecil-kecilan kerajinan tangan dari kain perca. Ia mendampingi para penyandang disabilitas untuk mandiri secara ekonomi. Acara berjalan lancar. Arif, yang hadir secara personal bukan sebagai donatur besar, turun langsung membantu menata peralatan. Ia melihat cara Riani berinteraksi dengan para penghuni panti, penuh hormat, tidak mengasihani, penuh semangat. Ia memanggil mereka, Mas, Mbak, Pak, Bu. Sebuah kedalaman karakter yang jauh dari permukaan. Terima kasih banyak, Pak Arif. Alat-alat ini sangat berarti, kata Riani usai acara, menjabat tangannya. Jabatannya hangat dan kuat, tidak lemah seperti boneka porselen. Sama-sama, Bu Riani. Saya yang berterima kasih telah diizinkan berkontribusi. Oh, panggil saya Riani saja. Bu, bikin merasa tua, ujarnya sambil tertawa ringan. Matanya berbinar, dan kali ini, Arif melihat ada cahaya hangat di dalamnya. Bukan kilauan ambisi, tapi cahaya ketulusan. Percakapan pun berlanjut. Ternyata mereka memiliki kesamaan, sama-sama menyukai buku sejarah, sama-sama percaya bahwa bantuan terbaik adalah yang memberdayakan, bukan sekadar memberi. Mereka berbicara tentang banyak hal, kecuali tentang kekayaan Arif atau masa lalunya yang kelam. Riani tampaknya tidak terlalu mengenal Arif sebagai pengusaha besar, dan itu justru membuat Arif merasa nyaman. Ia dinilai sebagai Arif, bukan sebagai Pak Bos, atau mantan tunangan orang kaya itu.
Pertemuan-pertemuan selanjutnya terjadi secara alami. Kadang di acara komunitas, kadang saat Arif mengantar ibunya ke rumah sakit dan kebetulan bertemu Riani yang sedang mendampingi pasien. Mereka bertukar nomor telepon untuk keperluan koordinasi kegiatan sosial, dan dari situ percakapan berkembang menjadi obrolan ringan tentang hari mereka, tentang resep masakan, ternyata Riani jago memasak, tentang betapa sulitnya merawat tanaman anggrek. Mbak Rara, dengan radar keibuan yang tajam, segera menangkap adanya sesuatu yang berbeda pada anaknya. Kamu sering senyum-senyum sendiri belakangan ini, godanya suatu sore. Arif sedikit tersipu. Iya, Ma. Aku bertemu seseorang. Tapi lain. Sangat lain. Ceritakan pada Mama. Dan Arif pun bercerita tentang Riani. Tentang ketulusannya, kecerdasannya yang rendah hati, semangat juangnya hidup mandiri, dan senyumnya yang hangat. Mbak Rara mendengarkan, wajahnya berseri-seri. Dengarkan suara hatimu, nak. Tapi kali ini, dengarkan juga dengan mata yang terbuka lebar. Dan dengan sabar. Kali ini, Arif mengikuti nasihat itu. Ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan persahabatan mereka tumbuh secara organik. Ia belajar mengenal Riani, seorang single parent dengan seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang cantik dan cerdas, yang ditinggal suami bertahun lalu karena memilih jalan hidup yang berbeda. Riani membesarkan anaknya dengan kerja keras dan penuh cinta. Hidupnya tidak mudah, tapi tidak pernah ia dengar Riani mengeluh. Ia justru selalu bersyukur. Setelah 3 bulan berteman, Arif merasa sudah waktunya. Ia mengajak Riani dan putrinya, Laras, untuk piknik sederhana di Taman Bungkul pada suatu minggu pagi. Mereka duduk di atas tikar, menikmati nasi bakar buatan Riani dan buah-buahan potong yang dibawa Arif. Laras berlari-lari mengekap layang-layang dengan riang. Terima kasih untuk ini, Arif. Laras sangat senang, ucap Riani, matanya mengikuti putrinya. Aku juga senang, jawab Arif tulus. Kemudian, setelah mengambil napas dalam-dalam, ia berkata, Riani, aku ingin bercerita padamu tentang aku. Yang sebenarnya. Sebelum kita mungkin melangkah lebih jauh. Dan di bawah naungan pohon trembesi yang rindang, dengan suara tawa Laras sebagai latar, Arif menceritakan segalanya. Tentang Diana, tentang pengkhianatan, tentang kejatuhannya, tentang proses penyembuhan yang panjang. Ia tidak menyembunyikan apapun. Ia menunjukkan luka-lukanya, karena kali ini, ia ingin memulai dengan kejujuran total. Riani mendengarkan dengan tenang, tanpa interupsi. Wajahnya menunjukkan empati, bukan rasa iba. Setelah Arif selesai, dia diam sejenak. Terima kasih sudah mempercayai saya dengan ceritamu, ujarnya pelan. Itu pasti sangat menyakitkan. Lalu dia menambahkan, tapi kamu tahu, Laras juga punya luka karena ditinggal ayahnya. Luka kita, dalam bentuk berbeda, membuat kita lebih bisa menghargai betapa berharganya sebuah kepercayaan dan kesetiaan, bukan? Kata-kata itu menyentuh relung terdalam hati Arif. Ia tidak mencari seorang penyelamat atau pengganti. Ia mencari seorang partner yang memahami bahwa hidup terkadang retak, dan bahwa keindahan justru bisa tumbuh dari upaya memperbaiki retakan itu bersama-sama. Hubungan mereka berkembang dengan indah dan pelan. Laras pun mulai dekat dengan Arif, memanggilnya Paman Rif. Mbak Rara sangat menyukai Riani dan Laras, sering mengajak mereka ke rumah untuk memasak bersama. Keluarga kecil yang hangat dan nyata itu perlahan-lahan mengisi ruang kosong dalam kehidupan Arif yang dulu terasa begitu luas dan sepi. Pada suatu hari, tepat 8 bulan setelah kejadian di kamar 412, Arif mengajak Riani dan Laras ke rumah sakit lagi. Bukan untuk hal serius, tapi untuk sebuah acara kecil peresmian taman bacaan baru di area taman rumah sakit, hasil sumbangan yayasannya. Setelah acara selesai, mereka berjalan-jalan. Tanpa sengaja, mereka melewati koridor lantai 4. Mereka berhenti di depan kamar 412. Pintunya terbuka, kamar itu kosong dan sedang dibersihkan. Arif memandanginya. Dahulu, tempat ini adalah lokasi kehancurannya. Sekarang, ia hanya melihat sebuah ruangan. Luka telah sembuh. Ia merasakan tangan Riani memegang tangannya dengan lembut, sebuah sentuhan penuh pengertian tanpa perlu kata-kata. Paman Rif, lihat, bunga-bunga di jendela, seru Laras, menunjuk ke taman kecil di luar jendela koridor. Di sana, di bawah sinar matahari sore, deretan bunga mawar putih tumbuh subur, beberapa kuntum sedang mereka sempurna, murni dan indah. Arif tersenyum. Ia memandang Riani, lalu ke Laras, dan akhirnya ke bunga-bunga itu. Mawar putih favorit ibunya.
Bunga yang dulu ia bawa dengan penuh harap, kemudian terinjak-injak dan layu di lantai kamar itu. Kini, mereka tumbuh lagi, lebih subur, di tanah yang sama. Kehidupan memang berputar. Pondasi baru telah diletakkan. Bukan di atas ilusi atau kemewahan semu, tapi di atas puing-puing kebenaran, kepedihan yang telah diolah, dan cinta yang tumbuh pelan namun pasti. Di tangan Riani dan tawa laras, dipelukan ibunya yang tak pernah lelah, dan dalam setiap batu bata yang ia pasang di proyek-proyeknya yang penuh makna, Arif telah menemukan kembali bukan hanya kebahagiaan, tetapi juga dirinya yang sebenarnya. Mereka pun berjalan meninggalkan koridor itu, menuju cahaya matahari sore di ujung hall. Laras berlari di depan, Riani dan Arif berjalan berdampingan. Di belakang mereka, di kamar 412 yang kini kosong, seolah terdengar gema dari masa lalu yang telah berlalu, sekaligus bisikan harapan untuk masa depan. Dan di taman luar, mawar-mawar putih itu terus bermekaran, anggun dan tahan lama, menjadi saksi bisu bahwa setelah setiap badai, ada kesempatan untuk tumbuh kembali, lebih kuat, lebih dalam, dan lebih indah dari sebelumnya. Akhir bukanlah kata yang tepat. Ini adalah sebuah awal yang baru, yang dibangun di atas fondasi terdalam dari semuanya. Cinta sejati, kejujuran, dan pengampunan, terutama pengampunan untuk diri sendiri.